Halo Ananda semua. Kali ini kita kembali mempelajari tentang virus dengan tujuan untuk mengetahui cara hidup dan reproduksi virus dan mengetahui pengklasifikasian atau pengelompokan virus. Apakah virus termasuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup ya? Kira-kira bagaimana cara virus tersebut untuk hidup? Dan bagaimana virus tersebut berkembang biak atau bereproduksi sehingga dapat memperbanyak diri? Agar dapat memecahkan permasalahan tersebut, maka siswa akan melakukan diskusi secara berkelompok. Siswa disilahkan duduk berdasarkan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya dan diberikan LKPD. Kemudian, siswa diminta untuk berdiskusi dan mencari informasi terkait permasalahan tersebut. Nah, setelah siswa memperoleh informasi, selanjutnya siswa dipersilahkan mengolah informasi terkait permasalahan tersebut dan mengisi LKPD. Kemudian, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Dan kelompok lain dipersilakan memberikan kritik dan saran. Ternyata virus bisa dikatakan makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup. Dikatakan makhluk tidak hidup apabila sel inang yang ditumpangi oleh virus adalah sel mati. Dan dikatakan makhluk hidup apabila sel inang yang ditumpanginya adalah sel hidup. Virus yang terisolasi dari sel inang tidak akan mampu hidup lama dan bereproduksi karena tidak memiliki enzim dan juga ribosom. Virus mengidentifikasi sel inang menggunakan kesesuaiannya yang dikenal dengan teori lock and key. Penularan virus dari sel inang ke sel inang lainnya dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung terjadi melalui udara, air, darah, dan juga lendir. Secara tidak langsung terjadi melalui perantara faktor, contohnya melalui perantara nyamuk. Ternyata virus dapat bereproduksi atau berkembang biak dengan cara memperbanyak diri, atau yang kita kenal dengan replikasi yang dilakukan di dalam sel inang. Virus dapat memperbanyak diri karena mendapat energi dan bahan sintesis protein dari tubuh sang inang. Virus memperbanyak diri atau bereproduksi melalui dua cara. Yang pertama, secara litik, yang terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus. Dan yang kedua, secara lisogenik, yang terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus. Nah, reproduksi virus secara litik terjadi melalui 5 tahapan. Yang pertama, adsorpsi, yaitu proses penempelan virus pada sel inang. Yang kedua, penetrasi. Virus menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Yang ketiga, tahapan sintesis, di mana DNA si inang akan dihidrolisis dan dilakukan pembuatan asam nukleat dan protein komponen virus. Tahapan selanjutnya yaitu tahap pematangan, di mana asam nukleat dan juga protein yang telah dibuat kemudian akan dirakit menjadi virion baru atau virus baru. Setelah terjadi virus baru, tahapan yang kelima adalah tahap lisis. Setelah terbentuk virus baru, ia akan merusak dinding sel inang dan virus akan keluar dari tubuh sang inang. Sedangkan reproduksi virus secara lisogenik terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, adsorpsi. Virus menempel pada sel inang. Yang kedua, penetrasi. Virus menyuntikkan DNA ke sel inang. Tahap yang ketiga, penggabungan DNA virus dengan DNA sel inang.
Dan tahapan yang keempat, perbanyakan DNA inang karena terjadi pembelahan biner. Tahapan yang terakhir yaitu terjadi pelepasan profag atau DNA inang dari sel bakteri inang, dan kemudian DNA inang tersebut dapat memasuki siklus litik. Untuk lebih memahami proses reproduksi virus, kamu dapat memperhatikan video berikut ini. Ternyata virus bisa dikelompokkan atau diklasifikasikan. Namun, tidak semua virus memiliki informasi yang cukup untuk bisa dilakukan pengelompokan. Virus dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan jenis asam nukleat, baik itu virus DNA atau virus RNA, berdasarkan ukuran, morfologi, jenis simetri, atau ada tidaknya membran. Kemudian berdasarkan jumlah kapsomer, yaitu subunit protein yang membungkus asam nukleat. Kemudian keretakan terhadap pengaruh kimia dan juga fisika, kandungan enzim yang dimiliki, sifat imunologis, kesesuaian dengan sel inang, kemudian cara penularan serta penyakit yang ditimbulkan. Pengelompokan virus terdiri atas 3 tingkatan, yaitu famili dengan akhiran kata viridae, genus dengan akhiran kata virus, dan spesies dengan akhiran kata virus. Hal ini dapat kita lihat melalui virus penyebab cacar yang memiliki famili Poxviridae dengan genus Orthopoxvirus dan dengan spesies Variola virus. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa sesungguhnya ada perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Nah, yang lebih kecil dari itu dapat kita perumpamaan seperti virus. Berdasarkan penjelasan dalam diskusi tadi, siapakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.